Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitul Hakam yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berada di hari ke-23 di bulan Ramadan ini. Artinya sisa waktu kita di bulan Ramadan ini untuk kita maksimalkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 12 bulan dan 1 bulan disebut Ramadan untuk menjadi penyeimbang 11 bulan yang lain. Karena Allah tahu tentang kekurangan kelemahan kita. Sejak pertama kali kita diciptakan dan mendapatkan amanah, innal insana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. 11 bulan kita melakukan amal. Ada kesadaran kita bahwa dalam melakukan amaliyah ibadah, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kekurangan. Maka Allah ciptakan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan agung. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana orang melakukan amalan ibadah yang wajib. Itu luar biasa. Karena kesadaran kita selama ini kita beramal, ya Allah, sholat 5 waktu yang diwajibkan masih ada yang bolong. Kalaupun kita melakukannya 5 waktu tidak tepat di awal waktu, kalaupun kita melakukannya di awal waktu atau mungkin lalai di tengah, di akhir waktu, itu pun sholat sendiri, sembunyi di kamar, mungkin menyisihkan tempat, masih baik, tapi masih belum sempurna. Para jamaah, makanya ada doa yang menjadi renungan kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakan amalan kami yang belum sempurna ini, ya Allah. Kita punya kesadaran, sudah sholat belum sempurna sholat kita, belum maksimal yang dikehendaki Allah. Ramadan kita puasa Ramadan masih belum, jauh dari kesempurnaan. Tapi kita punya kesadaran Allah Maha Kuasa untuk menyempurnakan amalan kita, asalkan kita mau minta kepada Allah. Rabbana, Tuhan kami, atmim lana nurana, berikan kami kesempurnaan amal kami, berikan kami cahaya-Mu ya Allah, cahaya yang membimbing kami di jalan keridhaan menuju kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian zuhur ini 15 menit ke depan atau 30 menit ya, saya tidak tahu ini, mudah-mudahan secukup waktu, bahwa kita berada di bulan Ramadan ini, minimal kita punya harapan, ada doa, ada keinginan, ada sesuatu yang ingin kita gapai. Paling tidak ada 3 harapan yang kita mohonkan. Sudah tahu 3 itu apa saja?
Ada 3 hal. Yang pertama, dengan ibadah kita di bulan Ramadan, kita ingin kita dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, kita punya harapan dengan berada di bulan Ramadan ini agar kita menjadi pribadi yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Bertakwa, bersyukur. La'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang ketiga, kita berharap kepada Allah di bulan Ramadan ini agar kita selalu berada di jalan yang benar, sebab Allah selalu memberikan bimbingan, petunjuk ke dalam kehidupan kita. La'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat 186. 3 harapan ini. 3 harapan ini yang memungkinkan nanti hamba-hamba Allah ini akan mendapatkan malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang ditunggu dan dicari, sebab Rasulullah memerintahkan kita, carilah malam Lailatul Qadar, carilah malam kemuliaan tersebut, kata Allah, di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Tapi bedanya kita dengan Rasulullah, kita ini sergap, baru mau semangat di 10 hari yang terakhir, itu pun ngintip malam-malam ganjil saja. Tapi Rasulullah jauh sebelum Ramadan ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya semangat luar biasa sebelum datang Ramadan. Bahkan di bulan Rajab sudah mohon kepada Allah barokah. Di bulan Rajab minta kepada Allah barokah, yang sering kalau di masjid-masjid lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Ya Allah, berkahi di bulan Sya'ban besok. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di sepertiga hari yang akhir, dan Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun azim. Telah didatangkan bulan Ramadan oleh Allah kepada kalian semua, kata Rasulullah, bulan yang di dalamnya ada barokah dan ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rajab Nabi berdoa minta berkah, Sya'ban Nabi berdoa minta barokah, Ramadan Rasulullah mengumumkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita semangat di bulan Ramadan ini. Sisa waktu ini kita manfaatkan betul. Alhamdulillah, kalau Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, Pak, Bu, setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Bagi bapak ibu mungkin yang belum bisa baca Quran, paling tidak mau mendengarkan orang yang tadarus Quran, paling tidak kita tetap mau belajar membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata membacanya, itu mulia, itu diapresiasi oleh Rasulullah, mendapatkan reward dari Rasulullah ketika Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran, orang yang baca Qurannya bagus, mahir baca Qurannya, cakap, dia akan mendapatkan derajat kiramil bararah, dalam derajat kemuliaan dan derajat kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata, panjang pendeknya masih belum tepat,
fasohahnya masih belum cocok, belum sesuai, tapi dia masih mau baca Al-Quran. Kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Jangan takut dosa karena membaca Quran masih salah. Selama kita mau belajar, terus membaca Al-Quran. Dan orang yang hari ini lancar Al-Qurannya, Pak, Bu, dulunya belum lancar. Karena dia sering baca Quran. Alhamdulillah, saya jelek-jelek begini pernah belajar Al-Quran secara khusus. Fasoha Al-Quran, Allahu yarham Kiai Haji Muhajir Sultan, penulis kitab Al-Barqi, belajar membaca cepat. Beliau ahli di dalam bagaimana sejarah huruf Al-Quran, bagaimana dia meletakkan, melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu secara tepat. Subhanallah, saya dapat belajar sebentar, tidak lama beliau wafat. Semoga Allah meridhai beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi di malam Ramadan Rasulullah bertadarus Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berapa kali khatam Qurannya bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, sudah berjus-jus ya. Apalagi kalau mampir di warung jus ya. Berapa gelas itu? Berapa jus, sampai ada orang tua itu bangga kepada anaknya. Ayah, ibu, alhamdulillah dede sudah tadarus Al-Quran. Sekarang juz 29, besok juz 30. Alhamdulillah, kata orang tuanya. Terus nah yang rajin ya, nanti juz 31, juz 32, dia bilang begitu. Mungkin orang tuanya lupa kalau Quran itu cuma 30 juz. Saking semangatnya aja. Nanti teruskan nak juz 31, juz 32. Jadi sampai ada ayat Al-Quran, surat Al-Quran itu 100 ke 15. Surat yang ke 115, saya bilang ayat Quran 100 ke 115 itu surat At-Ta'awur. Karena terakhirnya Anas ya. Jadi kalau ada ayat surat ke 115 itu surat At-Ta'awur, yang ngawur-ngawur itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah itu di bulan Ramadan, ajwajan nas, orang yang paling dermawan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, saudara-saudara, terutama di bulan Ramadan. Sampai dikatakan betapa dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan, itu dikatakan lebih cepat daripada larinya angin. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau tadi panjenengan belum wudu, beliau panjenengan berwudu di masjid ini, dibuka kerannya, panjenengan wudu, itu pengurus takmir tidak akan membiarkan tandonnya habis. Sebelum habis, tandon akan diisi. Maka orang-orang yang banyak membuka keran rezekinya untuk berbagi dengan sesamanya, sebelum rezeki panjenengan habis, Allah akan mengganti dengan rezeki yang baru dan lebih baik, insya Allah. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang di pagi hari berinfak, subhanallah, di pagi hari berinfak, ada doa malaikat Allah, ya Allah, berikan ganti rezeki orang yang berinfak di pagi hari ini. Mungkin kalau pagi tidak sempat siang, kalau tidak siang sore, pokoknya di hari itu ada infak. Insya Allah doa malaikat, doa, ya Allah, berikan ganti rezekinya orang yang berinfak pada hari ini. Tapi bagi mereka yang kikir, yang pelit, yang tidak berinfak, tidak bersedekah, doa malaikat ngeri, ya Allah, hancurkan rezekinya orang yang kikir, tidak mengeluarkan infak. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu takwa dan di mana takwa itu berada? Nabi menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan nilai dari pahala puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali dia hanya merasakan yang dia dapati itu rasa dahaga di tenggorokannya, rasa lapar di perutnya, itu saja, itu rugi.
Kenapa kok bisa demikian? Karena puasa yang dikerjakan tidak mampu merubah akhlaknya. Ibadah ini Pak, ada ibadah fisik, ada ibadah ruh. Jangan dilupakan. Ibadah, semua jenis ibadah itu ada dua. Ada ibadah fisik, ada ibadah ruh. Puasa ketika menahan makan, menahan minum, menahan hubungan seksual suami istri di siang hari, itu ibadah fisik Pak. Tapi ibadah ruhnya apa? Semua amalia kita dikiblatkan kepada Allah. Ya Allah, ini ibadahku kepadamu. Ruhnya dihidupkan. Lalu karena niatnya ibadah karena Allah, dia berupaya bagaimana menjaga lisannya. Menjaga lisan dari berkata yang kotor, menjaga lisan dari kata-kata yang dusta, menjaga lisan dari sumpah palsu, menjaga lisan dari hal-hal yang merugikan orang lain, dan juga menjaga pandangan matanya dari penglihatan kotor, penglihatan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu proses kita menjadi orang yang bertakwa, lalu naik menjadi pribadi yang bersyukur, lalu naik menjadi derajat orang-orang yang selalu berada di jalan yang benar karena diberi petunjuk oleh Allah. Itu kembali lagi kepada firman Allah yang pertama kali diturunkan, Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata malaikat itu, baca wahai Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad yang menjawab, ma ana biqari, aku belum pandai membaca. Malaikat, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Apa yang harus dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Para jamaah, setiap kita melakukan aktivitas apapun, aktivitas sosial, aktivitas ibadah khusus, aktivitas amal apapun, selalu sebut nama Allah yang menciptakan kita. Berarti setiap amal yang dilakukan atas nama Allah, insya Allah amaliyah kita dicatat ibadah, dan ibadah itu berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan ini ibadah yang mengantarkan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dan mendengar kajian ini, kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Kenapa? Selama hati kita bersih, Pak. Selama kita taat kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapatkan salam dari malaikat. Tahu esensi Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada umur 83 tahun 4 bulan. Orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, insya Allah kualitasnya mendapatkan tambahan umur barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu esensinya apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Esensi Lailatul Qadar itu adalah saat Allah memberikan izin malaikat-malaikat Allah turun ke langit dunia, waruh juga malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Tidak lain mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu berada di jalan yang benar, ketaatannya kepada Allah, dan hati mereka bersih. Bapak Ibu, kalau hati kita bening bersih, insya Allah
akan mendapatkan tatapan mesra dari malaikat dan akan mendapatkan sapaan yang indah dari malaikat. Begitu malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu, siapapun yang hadir, bahkan mungkin tidak hadir sekalipun, akan mendapatkan tatapan malaikat. Ta'al ya Abdullah, mari kemari wahai hamba Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, udkhuluha bisalamin aminin. Akan mendapatkan salamnya malaikat Allah. Itu tanda, berarti akan bertanda mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Tapi kalau orang walaupun hadir malamnya, ibadahnya tekun, tapi niatnya karena dunia, niatnya bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan tatapan dari malaikat, apalagi sapaan dengan salam. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah hati-hati, kotoran-kotoran hati kita, menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, bagi yang saudara ketinggalan kajian saya, boleh dibuka di Jam Zen TV channel, Jam Juaini Zain Official di YouTube. Ada kajian-kajian kecil saya di beberapa tempat memberikan kajian, pas ada direkam demikian. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, bersimpuh di hadapan-Mu Zat yang Maha Kuat. Ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu yang alfa, bergelimang dengan noda dosa maksiat kami yang banyak, bersimpuh di hadapan-Mu Zat yang Maha Suci, ya Allah. Ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu yang papa, yang miskin, yang butuh bantuan-Mu di hadapan Zat yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ya Rabb kami, berikan kami ya Allah, berikan kami kemuliaan ya Allah yang memuliakan dalam hidup kami. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Rabb, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepada-Mu atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami dan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan, ketakwaan, yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Demikian Kau baikkan kehidupan anak keturunan kami. Engkau baikkan nasib bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Rabbana, berikan kami kesadaran jalan pulang kepada-Mu, menjadi hamba-hamba yang bertobat dan menerima taubat kami. Berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, anak-anak keturunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, aktivitas kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi saat kami berjumpa denganmu ya Rabb. Engkau hadiahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan kemuliaan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi hidayah wa taufiq fi sabilil haq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.